Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang melatih ya, melatih peka suasana batin ya, atau olah batin ya. Ini tahapan lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Dari peka rasa ya, kemampuan kita bisa merasakan sebuah energi ya. Terus kita merasakan energi alam ya. Selanjutnya kita tingkatkan menjadi energi batin ya. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita aplikasikan gitu ya. Ketika kita ini peka suasana batin ya, artinya kita lebih dalam lagi gitu ya. Karena di dalam batin ini adalah tahap kesimpulan gitu ya. Tahap menyimpulkan apa yang Anda rasakan dengan kekuatan rasa. Tentunya ketika kita ini memiliki kekuatan batin ya, maka ini sudah tahap kesimpulan gitu ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya ditangkap oleh rasa ya, dari alam ya. Alam ini adalah lalu lintas ya, tempat lalu lintasnya gitu. Alami tempat lalu lintasnya, sedangkan kekuatan rasa untuk bisa merasakan. Nah, dari dua hal tadi dimasukkan di dalam batin ya. Nah, di dalam batin ini diramesi gitu ya. Ibaratnya seperti itu, diramesi sampai ketemu dengan kesimpulan, baru disampaikan kepada akal ya. Disampaikan kepada akal sudah berupa jadi ya. Misalkan ya, teman-teman Selasa Kliwon ya, saya melihat di belakang saya ini misalkan ada penampakan ya. Itu yang saya rasakan, pertama yang saya lakukan ya, pertama yang saya rasakan itu adalah energinya ya. Energi dari mana? Dari suasana alam di tempat ini. Saya merasakan di belakang saya ini ada penampakan makhluk halus ya, dari energinya belum kelihatan ya, hanya berupa energi ya. Lebih dalam lagi ya, kita rasakan menggunakan frekuensi alamnya gitu loh ya. Ibaratnya itu lalu lintas di alamnya gitu loh. Kita merasakan bahwasanya di alam ini, di tempat ini kok rasanya tidak enak gitu loh. Itu alamnya gitu ya. Nanti ya, ketika itu sudah masuk ranah dimensi batin ya, atau olah batin, itu akan muncul ya. Muncul pertama kali yang itu tidak dibuat-buat, itulah yang dimaksud dengan tangkapan olah batin ya. Yang kedua mungkin ya, misalkan saya menangkap pertama gambarnya pocongan, kedua gambar kuntilanak, ketiga gambar harimau misalkan, maka validitas yang pertama kali muncul yang tidak Anda buat-buat, itulah sosok tersebut. Kita melatih mengkondisikan itu. Jadi tangkapan yang itu benar-benar hasil dari rasa kita, bukan dari pikiran kita ya. Kalau dari pikiran kita, maka hasilnya akan beda-beda. Makanya ya, ketika seseorang itu terawangan gitu ya, melihat gaib, itu hasilnya beda-beda ya, karena itu gitu. Mereka tidak bisa membedakan yang dia tangkap ini apakah yang pertama, kedua, ketiga. Kalau yang dia tangkap itu yang muncul pertama, yang tidak dibuat-buat, itulah wujud sebenarnya gitu ya. Itulah proses olah batin itu di situ. Jadi dimensinya lebih halus lagi gitu. Ya, hal ini ketika ini Anda latih terus ya, maka Anda akan memiliki kemampuan gitu. Maka Anda akan memiliki kemampuan olah batin. Nah, ketika seseorang memiliki kemampuan olah batin, maka hasilnya akan sangat luar biasa ya. Artinya Anda pun juga bisa memanipulasi batin Anda supaya batin Anda tidak sedih, supaya batin Anda tidak sakit. Ini bisa diolah gitu. Nah, inilah yang harus Anda latih ya. Inilah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ingin sukses ya, kalau Anda ingin jaya, Anda ingin sukses, lakukan itu. Belajar itu.
ya. Jadi menggunakan batin kita, ya. Sama halnya ya, Anda bisa olah batin ini ya dengan masalah-masalah yang sudah Anda hadapi itu, ya. Coba Anda putar ulang ya. Sebelum masalah Anda datang, itu pasti ada energi yang mendahulunya. Coba Anda ingat, tangkap dengan rasa. Ya. Coba Anda putar lagi suasana alam pada saat itu. Pada saat pertama kali Anda mendapatkan petunjuk atau tanda-tanda Anda ini akan mendapatkan masalah. Itu pasti alamnya beda. Kekuatan yang kita gunakan untuk melihat itu adalah peka rasa. Ya, ketika Anda sudah mendapatkan sinyal energi, baru diramesi dengan batin. Dingengen, ya, ibaratnya ya dingengen gitu. Nah, dingengen tapi muncul dengan sendirinya. Ya, kita paksa masuk diri kita lebih dalam lagi, lebih halus lagi, tapi di situ nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika muncul dengan sendirinya, itulah ya yang disebut dengan olah batin. Ya, jadi olah batin ini bisa Anda lakukan dimanapun Anda berada, bisa Anda kerjakan dimanapun Anda berada, tergantung dari diri Anda. Kira-kira Anda mampu nggak? Kira-kira Anda mau nggak untuk mengolah batin Anda? Ya. Nah, kalau Anda katakanlah ingin cepat, ya, ingin cepat peka, maka teman-teman Selasa Kliwon, ya, Anda harus sering-sering puasa, ya. Jadi kalau Anda sering-sering puasa, maka kemampuan ini akan Anda miliki, ya. Kemampuan olah batin itu akan Anda miliki, ya. Tajamnya mata batin Anda pasti tajam, ya. Ketika Anda terbiasa, ya, menggunakan olah batin, atau Anda ini sering puasa, nah, silakan ya. Bagaimana dengan wirid? Bagaimana dengan zikir? Masih cepat puasa, ya. Masih cepat puasa, silakan ya. Kalau Anda ingin batin Anda cepat, kalau Anda ingin batin Anda ini maksimal, maka lakukan puasa, ya. Sering-sering puasa, karena ketika kita puasa itu akan membangkitkan, ya, sensitivitas kita. Coba ketika kita puasa kemarin itu, ya, itu kan kita sensitif sekali gitu. Nah, ketika kita bisa mengendalikan emosi dan sebagainya, lah disitulah juga olah batin. Ya, ini materi-materi semacam ini sebenarnya tidak bisa dijelaskan ya sampai detail, itu tidak bisa, ya, harus praktek ya. Kalau Anda praktek, maka saya yakin ya, Anda pasti akan bisa melatih olah batin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.